Bab 1159. Aku datang untuk menaklukkan. Kirana dan yang lain datang ke Gandala selangkah lebih dulu, dan tinggal di keluarga kerajaan Yates. Di aula, duduk seorang lelaki tua berwibawa. Dia hanya duduk, memberi orang perasaan sesak seperti di puncak gunung. Fraser Yates, kepala keluarga kerajaan ketiga Neslandia. Di mata orang biasa, sosok dia seperti dewa. Apa? Binatang ini telah kembali? Fraser Yates berkata dengan marah. Dia selalu bersikap tegak lurus dan jujur. Dia menyukai karakter diri Kirana, dan malu dengan perilaku Nathan yang menelantarkan istri dan putrinya. Ya, benar. Dia juga ingin merusak pernikahan yang telah Anda tentukan, bahkan ingin membawa anaknya pergi. Kata Lubu Yates. Fraser Yates memelototinya, hilang kemana amarahmu? Bukankah seharusnya kamu langsung mematahkan kakinya? Lubu Yates menundukkan kepala, ayah, aku ingin menghabisinya. Hanya saja Aga mengatakan ingin melihat penjelasan apa yang bisa dia berikan kepada Kirana. Aga benar-benar pria sejati, dia masih ingin mengabulkan keinginannya. Penjelasan apa yang bisa diberikan orang yang tidak tahu malu seperti itu? Sama persis seperti ayahnya, dia akan melakukan segala cara untuk mencapai tujuannya. Mereka pasti punya banyak alasan. Fraser Yates mencibir. Lagi pula, buat apa penjelasan? Apa sekarang dia layak untuk putriku? Dengan status dan latar belakang seperti itu, bagaimana dia bisa layak? Fraser Yates mengubah kata-katanya dan berkata, kecuali dia menjadi tuan muda klan Clark, mungkin ada kemungkinan, jika tidak aku tidak akan setuju. Jika ingin mendapatkan istri dan putrimu kembali, dia harus menunjukkan kemampuannya. Jika tidak bisa membuatku takjub, aku tidak akan pernah menyetujuinya. Melihat Fraser Yates yang marah, Kirana tahu itu buruk. Dia tidak berani melawan keinginannya. Bagaimanapun, Fraser Yates sangat dihormati dan selalu mempertimbangkan kebaikan untuk Kirana. Aku dengar dia akan pergi ke rumah Clark. Fraser Yates bertanya. Ya, dia mengatakan akan pergi ke rumah Clark untuk memberikan penjelasan kepada Kirana. Entah apa itu. Oke, kalau begitu kita tunggu. Mari kita lihat apa yang bisa dia lakukan. Fraser Yates marah. Di sisi lain, Nathan dan rombongannya tiba di Gandala. Ini adalah pertama kalinya dia datang ke Gandala setelah perang. Seharusnya dia sudah menerima penghargaan lebih dari 100 kali. Tapi setiap kali, Nathan selalu menolak. Aku datang untuk menaklukkan kalian. Green Dragon menginjak tanah Gandala, kepribadiannya menjadi berbeda. Dia mengepalkan tinjunya dengan erat. Aku kembali. Dia datang untuk mengambil kembali semua miliknya saat itu. Aidin Joanno, Lachie Shahan dan kakek, apa kalian sudah siap? Bos, apa kita langsung ke rumah Clark? Kirin bertanya. Tidak, mari bantu Green Dragon menyelesaikan masalahnya terlebih dahulu, urusanku bisa diundur. Nathan selalu seperti ini, mengutamakan orang lain. Siap, terima kasih bos. Green Dragon menangis terharu, dia telah menunggu terlalu lama untuk saat ini. Berita kembalinya Nathan dengan cepat sampai ke telinga keluarga Clark. Apa? Dia benar-benar muncul kembali? Logan Clark terkejut. Menurutnya, Nathan pasti akan bersembunyi seumur hidup dan tidak akan pernah muncul kembali. Dia tidak hanya muncul, kabarnya dia masih ingin datang ke Gandala mencari keluarga Clark, kata Cassius Clark. Dia datang untuk mati? Mata Logan Clark penuh dengan cahaya dingin. Entahlah, tapi menurut kabar, Nathan terlihat sangat menyedihkan, seperti pengungsi. Bahkan dia muntah darah hanya karena didorong orang. Kata Cassius Clark. Dia datang ke rumah Clark, mungkin untuk membuktikan sesuatu kepada Kirana? Membuktikan bahwa dia bukan pengecut? Logan Clark mendengus dingin, dia ingin menggunakan keluarga Clarkku untuk membuktikan dirinya? Sangat naif. Oke. Karena kamu sudah datang di Gandala, jangan bermimpi bisa keluar dari sini. Niat membunuh Logan Clark telah bangkit. Kali ini, dia tidak akan melepaskan Nathan. Bab 1160. Syarat Dewa Perang Asura. Kembalinya Nathan dan kabar dia datang ke Gandala, sudah diketahui banyak orang. Ketika Olive Marsh mengetahuinya, wajahnya berseri-seri. Cetrian terlihat berapi-api ketika mengetahuinya. Selama lebih dari 1 tahun, dia benar-benar terpuruk, di peringkat tuan muda jatuh dari peringkat 2 turun menjadi peringkat ke-17.
Di Gandala, semua orang menghinanya, bahkan seorang Nathan pun tidak bisa dia hadapi. Dia telah menjadi sasaran pelecehan dan kritikan. Lambat laun, ia menjadi pendiam, sering mengurung diri. Bahkan keluarga Ryan mengira dia sudah gila. Seth Ryan mencibir, kali ini dia sendiri yang datang ke Gandala, kalian akan mengerti segalanya. Dia menantikan Nathan memorak-porandakan Gandala. Membuat orang-orang sombong ini tahu apa artinya di atas langit ada langit. Mengetahui Nathan datang ke Gandala, semua klan keluarga besar menantikan pertunjukan leluconnya. Tahun lalu, dia telah menjadi lelucon yang memalukan. Nama Nathan Clark telah digunakan untuk sebuah kata sifat pria, yang menggambarkan seorang pria yang paling buruk dan paling tidak bertanggung jawab. Nathan dan rombongannya baru saja meninggalkan bandara dan langsung disambut oleh 4 orang. Mereka berempat semua mengenakan topeng, hawa mereka dingin dan menakutkan, sebuah aura pembunuh yang luar biasa menerpa. Dewa Perang Asura dan 3 muridnya, 7 pembunuh, tentara penghancur dan serigala tamak. Nicholas Mitchell. Nathan tertawa. Sungguh luar biasa. Nicholas Mitchell tidak banyak bicara, tapi dia memuji pencapaian Nathan dalam membasmi Vorkul Hetik. Terima kasih telah menjaga ibu, istri, dan anakku, aku, Nathan berhutang budi padamu. Nathan membungkuk dalam-dalam pada Nicholas Mitchell. Jika bukan karena dia, Kirana dan yang lain akan berada dalam bahaya. Dia pantas mendapatkan penghormatan ini. Nicholas Mitchell menatap Nathan dan mengangguk, kamu memang berhutang budi padaku, sekarang bayar kembali. Semua orang. Tidak ada yang menyangka bahwa Nicholas Mitchell akan begitu belak-belakan. Nathan tercengang, bagaimana aku harus membayarnya? Terima tantanganku. Mata Nicholas Mitchell tegas. Selama bertahun-tahun, dia tidak puas dengan Nathan. Dia merasa Nathan tidak sekuat dirinya. Dialah yang seharusnya mendapat gelar Dewa Perang Kunlun. Jadi Nicholas Mitchell datang untuk menantang Nathan berkali-kali. Namun, Nathan tidak terlalu mementingkan gelar. Dia selalu menolak setiap kali Nicholas Mitchell memberinya tantangan. Meskipun Nicholas Mitchell menodongkan pisau di lehernya, dia tetap tidak setuju. Nicholas Mitchell tidak pernah memiliki kesempatan untuk membuktikan bahwa dia lebih kuat dari Nathan. Kali ini, dia akhirnya mendapat kesempatan. Sebenarnya, jika kamu menginginkan posisiku, seutuhnya akan aku berikan kepadamu. Aku berutang budi besar kepadamu, kata Nathan. Tidak. Kamu memberikannya kepadaku? Kamu meremehkanku? Aku ingin menggunakan kekuatanku yang sebenarnya untuk mendapatkan kembali posisi itu. Bukan diperoleh dari pemberian. Hanya satu kalimat, membuat Nicholas Mitchell sedikit marah. Nathan mengerutkan bibirnya, kamu salah mengerti maksudku, kebaikanmu terlalu besar, kurasa belum terbayar jika hanya dengan menerima tantanganmu. Tidak, aku tidak memintamu untuk membalas kebaikanku, aku hanya ingin kamu menerima tantanganku, kita berdua harus bertarung dengan serius. Nicholas Mitchell mencibir. Pada saat ini, Green Dragon dan teman-teman serta 7 pembunuh terengap-engap. Mereka juga sangat ingin tahu siapa di antara keduanya yang lebih kuat. Karena pandangan publik yang berbeda-beda. Pada dasarnya kekuatan kedua orang ini seimbang. Mereka sangat ingin tahu siapa yang lebih kuat. Nathan menarik napas dalam-dalam dan berkata, oke, aku menerima tantanganmu. Oke, jika kamu kalah, serahkan posisimu padaku. Jika aku kalah, aku akan mematuhimu seumur hidupku. Mata Nicholas Mitchell bersinar terang. Bersambung.